Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Lokos. Oke, hari ini masih seputar bull races atau karapan sapi tradisional. Nah, di sebelah saya ini mungkin banyak yang saya yakin banyak yang tidak kenal. Ya, mungkin saya juga nggak tahu, tapi saya yakin banyak yang tidak kenal. Tapi nanti kalau sudah kita bahas nama sapi ini, insya Allah banyak yang tahu nih. Insya Allah. Namun sebelum kita bahas itu, kita mau sapa dulu teman yang satu ini, teman lama sebenarnya sih. Karena ada berkecimpung. Jadi hari ini saya main. Sebenarnya gini teman-teman, saya dapat ide ini dari subscriber saya yang sempat kita membahas keluarga teman saya yang satu ini. Hanya pada hari ini saya mencoba untuk mengajak teman saya ini untuk ngobrol-ngobrol. Namun kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih, Mas? Sudah? Alhamdulillah baik, Mas ya. Iya. Mas Yan sendiri? Oh, selalu baik. Alhamdulillah. Selalu baik, selalu happy. Nah, ini Mas Huda. Nah, ini teman-teman, ini namanya Mas Huda. Cuman anak siapa dan keturunan siapa, nanti biar dia yang menjelaskan, takut saya keliru. Dan saya tahu sih keluarganya dari siapa, saya tahu betul. Biar teman saya sendiri yang nanti bercerita. Siap. Nah, ini Mas Huda. Siap. Pertanyaan pertama. Siap. Ini kan dari kakek. Bisa ceritakan kakek dari Mas Huda nggak? Almarhum Haji Zainuddin. Siap. Beliau ini kan pengeram sebenarnya. Ya. Adalah salah satu pemerhati dan juga pemilik karapan sapi. Ya. Bisa diceritakan nggak? Singkat, jelas dan padat. Singkat, jelas dan padat ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Huda, biasanya sih dipanggil Huda aja, Mas ya. Nggak usah dipanggil Mas karena kayaknya saya masih jauh dari jenengan gitu. Terus panggil Mas itu suatu kehormatan. Saya panggil daripada saya panggil Bapak. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Yan yang sudah berkenan hadir. Sebetulnya dadakan juga ya. Iya, benar-benar. Tadi sore tadi siang kita telepon ya. Tadi siang barusan dikabari sama jenengan bahwa ada beberapa subscribernya sampean yang tanya bahwa ada tokoh di balik saya yang sebetulnya sudah menjadi pegiat karapan sapi. Betul. Terus ya alhamdulillah kebetulan saya mengiyakan bahwa almarhum kakek saya yang namanya Haji Zainuddin ini dulunya juga pemerhati karapan sapi, mungkin di era tahun 80-70 mungkin ya. Kuno ya? Ya, benar-benar kuno dan mungkin bisa dibilang pemain lawas juga. Terus kalau awal mulanya mungkin saya kurang tahu persis Mas Yan. Untuk sejarah singkatnya sih tidak terlalu singkat juga. Cuman sepengetahuan saya bahwa kakek saya juga seorang tokoh pengerap. Namanya sapinya itu Rawit. Nah, ini yang disebut subscriber saya Rawit. Ya, Rawit. Dan ada yang bilang juga bahwa dulu juga salah satu sapi terkencang di masanya. Oh, tahun 80-an itu ya? Tahun 80-an lah mungkin gitu ya, Mas. Saya potong. Siap. Mas Huda waktu itu sudah adakah, sudah diproduksi? atau sudah diproduksi cuman masih segini? Atau gimana? Kayaknya benar katanya Mas Ian. Mungkin di masa itu saya masih belum ada karena saya juga masih kelahiran tahun 90-an. Jadi kemungkinan besar saya tidak bisa menceritakan detailnya bahwa almarhum kakek saya itu punya sapi yang namanya sapa-sapa aja. Gitu. Cuman yang menurut beberapa kerabat saya yang juga satu hobi dengan almarhum kakek saya menceritakan ada beberapa hal yang menceritakan bahwa pasangan sapi Rawit adalah pasangan sapi yang dulunya adalah sapi tercepat mungkin dulunya gitu ya Mas Yan. Bukan suatu kebanggaan juga karena masih ada tokoh-tokoh sesepuh lainnya yang sebetulnya juga
jadi apa namanya pesaingnya almarhum kakek gitu kan. Cuman ada beberapa kerabat yang menceritakan seperti itu. Kalau selebihnya sih saya rasa mungkin kalau di sini ada kerabat-kerabat saya yang bisa ngumpul di sini sebetulnya bisa menceritakan lebih detailnya seperti lebih detail karena kerabat-kerabat tadi kan berkumpul di zamannya tadi almarhum almarhum kakek itu gitu. Nah, ini Mas Huda. Kemudian oke lah, ini sekilas tentang almarhum Haji Zainuddin. Zainuddin pemilik sapi yang sempat dikenal di zamannya yaitu namanya rawit. Kemudian Mas Huda hidup di zamannya almarhum Bapak yaitu Haji Meon. Nah, kebetulan ayah beliau ini juga teman saya di dunia kicau sebenarnya. Saya kenal beliau di dunia kicau dan saya sempat juga sih kenal beliau di Karapan Sapi. Waktu itu kandangnya masih di ini ya, di Perumahan Nilam. Di Perumahan Nilam tuh paling belakang. Sebenarnya kalau diukur lagi itu di belakangnya stadion juga gitu loh. Di antaranya itu di tengah-tengah itu saya pernah main sana karena beliau waktu itu sempat bawa seronen malam-malam. Saya sempat teman-teman kicau juga diundang di sana. Nah, ini Mas Huda menceritakan almarhum Abah yaitu Haji Meon, teman-teman. Itu pertama kali melanjutkan karapan sapi dari ayahanda almarhum Haji Zainuddin. Itu pertama kali tahun berapa dan memiliki sapi dari mana? Kalau kebetulan ini kan berlanjut generasinya, Mas ya. Jadi setelah almarhum kakek saya dilanjutkan dengan almarhum bapak saya. Nah, kebetulan bapak itu, Abah itu pertama kali beli sapi itu kalau nggak keliru seingatannya saya itu di 2010, 11 atau 12 kalau nggak keliru itu ya Mas ya. Kalau nggak keliru berarti bener dong. Iya. Jadi kan kalau nggak keliru berarti bener. Bener. Di antara 3 tahun itulah. Ya, antara tahun itu ya. Antara tahun itu dan ya kembali lagi itu Mas yang ada beberapa kerabatnya almarhum juga yang sampai sekarang ini masih berkecimpung juga di dunia kerapan sapi. Siapakah gerangan? Pasti Mas Ian juga ngerti. Ada Om Kacung. Oh, Kacung. Om Kacung itu pasti. Terus almarhum Om Naya. Oh, Mbak Naya. Banjaran dulu Tanah Merah. Tanah Merah. Tanah Merah. Tapi kandangnya kan di Banjaran kan? Oh, bukan. Itu pemilik sapi. Kalau yang itu dari segi strukturalnya kepanitiaan. Terus ada sepupunya bapak juga itu namanya Om Nawi. Nah, Om Nawi ini juga kebetulan kalau nggak keliru masih aktif juga di dunia kerapan. Nah, itu juga ngasih rujukan waktu itu pertama kali beli sapi di antara tahun itu. Itu beli sapinya ke Mas Yuda. Yuda Tanah Merah. Bapak anaknya Pak Majid. Aslinya Belega kan? Iya, aslinya Belega. Cuman berkeluarga di Tanah Merah itu. Mas Yuda Bahaya nih. Iya, Yuda Bahaya. Nah, itu kebetulan itu pertama kali mempersiapkan diri dan beli dibilang amunisi untuk menginjakkan dunia baru, dunia hobi barunya almarhum bapak itu, Abah itu di dunia kerapan. Belinya dari Mas Yuda. Waktu itu namanya kalau nggak keliru itu dikasih nama Anak Mas. Ya benar, dikasih Anak Mas. Terus seiring berjalannya waktu terus berjalan sampai ke 2013 baru berprestasi. Jangannya lumayan lama karena waktu itu kebetulan di tahun segitu juga itu kebetulan ada dualisme antara kalau si dualisme itu kalau saya nggak salah berarti bener ya 2012 nih. Ya 2012 atau enggak 2000 Reken sama ini apa Kepak Bangkalan sama Pamekasan waktu itu sama-sama mengadakan presidenan. Nah terus kebetulan jadi itu pertama kali event besar ya yang diikuti oleh almarhum Haji Meon. Pertama kali karena di Kawedanan juga sudah terus berlanjut terus akhirnya masuk di
gubeng dan presidenan juga. Itu 2013 itu kebetulan meskipun sapinya juara, saya dan keluarga Abah sama sekeluarga ini berlima lagi menunaikan rukun Islam yang kelima. Haji. Jadi waktu itu memang nggak tahu kerjanya seperti apa. Jadi tidak bisa mendetailkan bahwa sapi yang berlaga waktu itu bagus atau enggak gitu. Cuman intinya dapat info bahwa juara gitu. Nah, berarti mengerucutnya sebuah cerita dari Mas Huda ini, Pak Bos ini dengan keluarga ada di Mekah, Al Mukarramah. Sedangkan di belakang sapinya sedang berlaga. Oh gitu. Nah, dapat informasinya kalau juara itu dari siapa waktu itu? Waktu itu yang jadi mandor lah kasarannya, yang untuk yang untuk ngerewangi sapinya almarhum itu waktu itu Om sendiri yaitu Om Tayyib. Pak Tayyib itu. Pak Tayyib ya, tahu. Pak Tayyib jadi yang ngerewangin itu ya, alhamdulillahnya waktu itu tembus. Juara berapa kalau boleh tahu? Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu anak emas tuh juara di Gubeng ya? Di Ralat, Mas Yan. Di tingkat kabupatennya. Oh, seleksi kabupaten? Ya, pas di kabupatenannya. Ya, di seleksi kabupatennya. Seleksi kabupaten. Berarti sudah lolos di Kawedanan. Masuk lolos di kabupatennya. Itu di kabupatennya itu alhamdulillahnya waktu itu juara 1 atas. Oh, juara 1 atas. Waktu itu karena dapat kabar nih juara. Iya, juara gitu. Oh, begitu. Akhirnya apakah di situ kan sempat ini ya kan almarhum kakek Haji Zainuddin. Kemudian jangka waktu lumayan lama nih Abah Mian baru muncul. Jelas mungkin boleh dikatakan sudah lama hilang nih generasinya, sudah muncul. Apakah dari anak emas tadi Haji Meon ini mulai dikenal di dunia karapan sapi maksud saya? Kalau di dunia karapan sapi sih sebetulnya iya, Mas Yan. Saya mengakui bahwa ya almarhum juga muncul namanya di permukaan toko-toko karapan sapi. Ya mungkin di awal itu 2013 karena anak emas. Ya karena anak emas itu karena mulai diperhitungkan. Ya, mulai diperhitungkan. Tapi kalau untuk masalah di luarnya mungkin juga banyak orang kenal juga gitu Mas ya. Tapi kalau untuk yang di karapan sapi rasanya iya, saya mengiyakan bahwa sepertinya di tingkat kabupaten itu namanya Bapak lebih terangkat atau lebih muncul. Karena ini lebih bergengsi nih ceritanya. Oh gitu. Nah, setelah anak emas, apakah ada generasi berikutnya sehingga nama almarhum Haji Meon ini lebih gini loh istilahnya? Kalau di masa penjajakannya itu memang di anak emas dulu. Penjajakannya di openingnya nih, pembukaannya di anak emas. Di anak emas terus berlanjut berevaluasi juga, mungkin almarhum juga punya evaluasi gitu waktu itu. Ada beberapa amunisi yang waktu itu kebetulan anak emas itu dijual lah. Mungkin tahu kenapa dijual, kan juara. Ya, apa perlu dana untuk membeli yang lebih sebetulnya lebih sih lagi atau gimana tuh? Sebetulnya mungkin tahu. Sebetulnya sih kurang paham juga kalau masalah dananya itu dilarikan kemana gitu sama almarhum. Cuman setahu saya waktu itu anak emas itu memang ditukarkan dengan 3 ekor sapi. TT ya, tukar tambah ya. TT 3 ekor sapi dan uang juga waktu itu Mas ya. Itu dan salah satunya itu yang malah membalikkan keadaan dan namanya almarhum bisa tambah naik lagi, yaitu Pajero Balap waktu itu gandeng sama Bapak Klebun Lantek, Bapak Hamdan. Bapak Hamdan. Ya. Berarti begini ya, kalau disimak dari apa yang sampean atau Mas sudah sampaikan, dari 3 sapi tadi kan tiga sapi ditukar dengan satu pasang. Berarti 2 lawan 3 nih. Iya. Masih nambah kan? Masih nambah. Wow. Yang nambah siapa ini? Yang 2 atau yang 3? Penjualnya. Pembelinya. Pembeli. Oh, jadi 3 sapi ditukar dengan anak emas 1 pasang terus nambah uang. Ya.
Berarti di antara tiga ini ada yang jadi Pajero nih? Ya, ada. Nah, itu kalau nggak keliru itu sama anak-anak kandang itu dikasih nama cetak kote atau bahasa Indonesianya kepala putih. Kepala putih. Ya, karena memang bulunya itu agak putih ya. Itu. Ya, terus waktu itu ngerantep sama Abah Hamdan itu. Oh, gandeng-gandeng nih kerjasama ya, collaboration ya. Itu waktu itu pertama kali ngetren satu kali, terus turun di eventnya Bapak Kades Patok Kerbuy, Bapak Haryanto Warjo. Oh, itu pertama kali turun. Iya. Pasangan sapi tersebut yang dikasih nama Pajero Balap. Jadi Pajero Balap itu gandengan milik dari Haji Hamdan dan Haji Hamdan. Iya. Akhirnya dinamakan Pajero. Iya. Oke. Terus turun perdana di Tokerbuy. Di Tokerbuy. Terus sukses nggak itu waktu itu? Alhamdulillahnya waktu itu gelaran pertamanya Bapak Haryanto Waluyo atau Kades Tokerbuy itu memang waktu itu kerap masih tidak ada hitungan ya Mas Yan. Masih di 2 hari sampai 3 hari. Masih gitu. Bukan hitungan, nggak ada jamnya lah. Ya, nggak ada. Suka-suka dilepas. Tidak ada waktu penentu untuk pelepasan. Bisa setengah jam, bisa 1 jam untuk pelepasan. Dulu ya. Terus berlanjut waktu itu alhamdulillahnya sama yang di atas dikasih rezeki juga waktu itu. Yang di atas yang mana nih? Sama Allah. Sama Allah juga dikasih rezeki waktu itu. Juara ya? Juara. Cuman waktu itu juaranya satu bawah. Ya, cuman karena di gelarannya Bapak Kades Tokerbuy biasanya itu ada perang BOB atau perang bintang. Best of the best-nya? Iya. Jadi antara satu atas sama satu bawah itu dilepas lagi. Dan alhamdulillahnya waktu itu bawa hadiah 2. Mobil sama sepeda motor. Berarti yang mobil juara satu bawahnya, sepeda motornya BOB atau best of the best-nya. Juara atas dengan juara bawah dilombakan lagi. Dan Pajero yang menang. Malah sepeda motor. Malah bagian bawahnya yang menang BOB-nya. Oh gitu. Nah disitulah nama Haji Meon mulai terangkat lagi. Bukan terangkat lagi ya, tambah melambung, tambah ke atas. Istilahnya wah ini harus diperhitungkan nih. Iya. Beliau yang satu itu. Ya, alhamdulillahnya seperti itu. Terus berlanjut Pajero itu dan terakhir itu dapat mobil di lapangan Sumeneb itu apa ya Mas? Yang di pinggir jalan itu. Sampai nanya udah lupa. Ya Bapak itu lapangan Sumeneb lapangan stadion. Lapangan apa? Giling ya kalau giling benar lapangan giling benar. Itu waktu itu dapat ada karavan sapinya depan kan patung ya lapangan giling. Iya itu dapat mobil waktu itu. Oh di situ. Ya. Atas bawah nih. Atas kalau nggak atas ya. Atas. Oh gitu. Nah. Ini piala ini kan, wah, ini piala berharga nih. Ya. Ini kenang-kenangan dari almarhum. Ini boleh ceritakan nggak? Ini apakah piala dari Pajero atau dari piala anak emas nih? Yang ini nih. Bisa ceritakan singkat nggak nih ini piala Mas Sudah? Kalau piala ini sebetulnya ini dapatnya itu di Pajero, Mas Yan. Pajero masih pasangan dengan Haji Hamdan atau Pajero satu pasang? Enggak, klarifikasi bahwa untuk yang kawedanan ini sapi baru tapi tetap namanya itu dikasih nama Pajero Balap. Oh, berarti bukan pasangan yang dengan Haji Hamdan ya? Bukan sama Pak Glebun Lante. Berarti ada setelah Pajero yang asli muncullah sapi baru. Pajero juniornya ini diberi nama Pajero juga. Oh gitu. Waktu itu. Waktu itu ini dapatnya dari mana sih? Atau memang seleksi Bangkalan atau kabupaten lain atau bagaimana maksudnya? Setahu saya kalau yang juara 3 bagian atas ini waktu itu seleksi di ini kayak Piala Presiden loh ya Piala Presiden ya. Waktu itu ini seleksian di Kabupaten Sampang.
Mas Ian, ikut seleksian di Kabupaten Gak Sampang. bisa kan, Iya. Abah Hamdan almarhum Haji Meon kan orang Bangkalan, ngapain ke Sampang? Ya, waktu itu sapinya kalau nggak keliru itu di atas namakan Abah Dekir, Mabes Terbang. Oh, Mabes Terbang. Dipinjem nih ceritanya. Ya, secara lisan sih seperti itu, secara lisan seperti itu. Secara teknis lah. Secara teknis. Itu dipinjamkan waktu itu kawedanan di Sampang. Alhamdulillah waktu itu masuk di tingkat kabupatennya, langsung meluruk ke Piala Presiden. Atau itu alhamdulillah waktu itu dapat nomor 4. Nomor urutannya nomor urut 4. Dan waktu itu alhamdulillahnya dapat juara 3 atas ini. Tapi atas nama Haji Dekir waktu itu. Sudahnya sapinya adalah sapinya almarhum Abah Meon. Ya. Kenapa kok nggak dipakai sendirilah istilahnya? Eman nih. Nah, kalau mungkin tahu nih, mungkin tahu ya. Kalau ada Abah Meon ini lebih seru kayaknya nih. Berarti Anda nggak seru ya ini. Kalau untuk yang itu saya sih kurang paham betul, Mas. Gitu. Karena ini obrolan orang tua. Iya, sebetulnya sih itu. Jadi itu jangan ikut-ikut. Jadi jarang kalau ikut nimbrung masalah obrolan orang tua seperti apa. Sebenarnya pertanyaan tadi diperuntukkan untuk ke almarhum Haji Meon ya, karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan juga segala dosa dan kekhilafan beliau diampuni. Nah, kembali lagi nih. Jadi waktu itu kan pasti nggak tahu ya, nggak boleh ikut-ikut ya. Ini obrolannya para sepuh-sepuh. Anak-anak mau kencur minggir dulu gitu, kurang lebih begitu. Nah, ini maksudnya pertanyaan pamungkas. Kakek pengerap, boleh dikatakan legend di Bangkalan. Almarhum Bapak Haji Meon, walaupun bukan legend, sempat menorehkan sebuah prestasi yang boleh dikatakan tidak akan terlupakan. Ya, yang paling terkenal itu ya namanya Pajero. Ya. Sering banyak Pajero itu. Insya Allah banyak sekali yang tahu. Pertanyaan pamungkas adalah, kenapa Anda dan saudara-saudara Anda tidak melanjutkan yang ini? Malah kau di dunia burung. Ya, sebetulnya itu Mas Ian, karena kan saya bertiga ini dilahirkan dari orang tua yang pendidikannya sebetulnya kurang. Dalam artian pendidikan formal atau pendidikan formalnya kurang. Jadi bapak itu cuma lulusan SMA. Jadi pengen kalau SMA bukan kurang, sudah bagus lah. Ya, kalau lulus SD sih boleh lah. Cuman kan almarhum pengennya anak-anaknya tuh sekolah. Tidak meniru apa yang dilihat oleh anaknya, apa yang dilakukan sama almarhum di masa lalunya, gitu. Benar. Terus yang kedua, memang sebetulnya almarhum itu kan ada 2 hobi. Mas Ian juga tahu pastinya. Mas Ian juga tahu bahwa hobi pertamanya almarhum itu sebetulnya di kicauan atau lomba burung, gitu ya Mas Ian. Terus yang keduanya memang di karapan sapi. Nah, kebetulan untuk sekarang kenapa tidak meneruskan? Jawabannya bahwa saya sama saudara-saudara saya, 3 bersaudara ini Mas ya, memang 1 cewek, 2-nya cowok kan ya Mas, kembar. Terus ini yang satu ini punya saudara kembar loh, namanya Ridho sebenarnya. Terus yang adik saya itu kan kebetulan Mas Ridho itu lagi menempuh pendidikan kan waktu itu di STPDN. Terus ketika sudah lulus pun juga langsung dihantam sama pekerjaan. Gak ada waktu ceritanya karena bisa dikacakan sama Mas Faisal juga. Mas Faisal kan kakak kelasnya Ridho sebetulnya. Oh gitu. Si Abah Faisal Kadipupar Kabupaten Bangkalan yang sekarang memilih Nangkunang Bu. Nangkunang. Jangan marah Abah Faisal. Nangkunang. Oke. Nah, terus kenapa Anda tidak melanjutkan ini loh, Eman istilahnya? Kalau dibilang Eman, iya Eman, bener Mas, karena mewarisi salah satu hobi turun-temurunnya dari keluarga. Ya, satu memang masih ingin fokus di kicauan dulu. Kicauannya dulu. Kicauannya dulu bahwa
pengen apa ya Mas ya, karena ada beberapa faktor yang pernah diajarkan sama almarhum juga sama saya bahwa kamu nggak apa-apa hobi apa aja, yang penting kamu berangkat dari dirinya kamu sendiri dan jangan pernah dompleng namanya, jangan bawa nama besar keluarga gitu ya. Iya, harus berani berdiri sendiri. Jadi gitu. Untuk sementara hobi yang saya tekuni untuk sekarang masih dikicau karena satu pengen cari saudara dulu, terus yang kedua memang faktor utamanya adalah terjangkaunya dulu Mas Yan dengan kantongnya saya. Gitu. Ekonomi nih ceritanya. Iya, gitu. Terjangkau dulu. Ya betul karena di Karapan Sapi ini bukan biaya yang murah ya. Bener. Tapi ada nggak nanti suatu saat niatan untuk nanti deh kalau aku udah punya begini saya akan melanjutkan Karapan Sapi ini dari kakek, ayah, abah. Ada nggak niatan ini? Insya Allah kalau niatan sudah pasti ada Mas ya. Sudah pasti ada. Karena darah penggerak ini sudah ada. Iya, sebetulnya ya. Ibarat kata fondasinya udah ada, tinggal bangunnya aja gitu loh Mas. Kapan bangunnya gitu? Kita lihat aja nanti. Terus apa? Karena posisinya juga masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan selain pekerjaan kantor, terus di rumah juga terus nyambung hobi juga gitu kan ya Mas ya. Apalagi kan dunia Karapan Sapi ini sekarang kan jadi hal yang menarik sebetulnya, sangat menarik. Terus apalagi untuk terjun di dunia Karapan Sapi juga sebetulnya ada sungkannya juga Mas Yan, karena sedikit intermezzo ya Mas Yan, boleh. Mas Yan boleh cross check. Ketika saya harus terjun ke dunia Karapan Sapi, harusnya bisa menjaga nama baiknya almarhum satu. Pastinya. Terus yang kedua, saya rasa Huda sendiri nih Mas Yan, rasanya belum cakap diri untuk bisa terjun di dunia Karapan. Karena sepeninggalannya almarhum, saya ingat betul bahwa almarhum yang pernah mencetuskan bahwa Karapan Sapi harus ada hitungan detik ketika di start. Jadi sebagaimana mungkin Huda bisa meneruskan itu, dan rasanya masih belum. Gitu. Berarti Abah ini pernah ngomong nih sebenarnya bahwa harus dilanjutkan. Tapi entah kapan, karena ini bukan hal yang mudah. Niat ada. Cuman ekonomi belum bisa bekerja sama. Ya, tapi banyak ke situ. Jadi intinya niatan sudah ada, tinggal nunggu momentumnya saja. Ya, benar. Kurang lebih seperti itu. Benar. Ya. Oke lah, obrolan yang asik sekali dengan putra dari almarhum Haji Mehon. Mas Huda ini adalah darah penggeraknya ada sebenarnya, tinggal nunggu momentumnya, kurang lebih seperti itu. Ya, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Huda. Itulah obrolan saya dengan Mas Huda, putra dari almarhum Haji Mehon, pemilik sapi Pajero yang pada zamannya sempat menggemparkan dunia persilatan, kurang lebih seperti itu. Well, itu aja obrolan saya dengan Mas Huda. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Yuk, bye-bye. Waalaikumsalam. Dadah dong.